Bisa ceritain dikit dong, happy hypoxia itu gimana? Kenapa namanya happy tapi menyeramkan? Karena, sebelumnya happy hypoxia sudah mulai sering didengar mungkin oleh teman-teman semuanya ya. Happy hypoxia dari namanya sangat kontradiksi, happy dan hypoxia. Happy menyenangkan, hypoxia sangat-sangat suatu keadaan yang mengancam jiwa kita. Khusus pada pasien COVID, happy hypoxia itu apa dulu? Hypoxia itu apa itu? Hypoxia itu di mana bahasa awamnya itu seseorang bisa mengalami kekurangan oksigen dalam tubuh. Kekurangan oksigen, oke. Ya. Nah, dalam kondisi pasien yang terserang COVID, fase happy hypoxia itu di mana seseorang itu tidak menyadari bahwa dirinya mengalami suatu gejala yang mengancam jiwanya, di mana mungkin biasanya pasien-pasien kita yang saya terima di rumah sakit biasanya sudah dalam kondisi yang sudah bergejala dan secara pemeriksaan penunjang biasanya sudah terkonfirm kalau dia COVID. Nah, fase happy hypoxia ini sangat penting untuk kita, di mana dari pemeriksaan penunjang biasanya dia sudah menunjukkan dia terkonfirmasi, namun pasien ini tidak ada menunjukkan gejala apapun. Jadi meskipun dia hipoksia, tapi dia fine-fine aja gitu. Nah, cara yang paling mudah biasanya kalau kita anestesi selalu bawa barang kecil mungil yang selalu kita bawa-bawa biasanya untuk kita preoperatif pasien, yaitu namanya pulse saturasi ya, pulse oximeter. Nah, cara yang paling mudah untuk kita mengenali, dokter Hadia juga punya. Ya, ini namanya adalah buaya darat. Ya, ini adalah pulse oximetri keramat saya. Ini adalah pulse oximetri yang kelima selama saya PPDS. Jadi, alat ini sangat berguna untuk kita bisa mengenali fase happy hypoxia, di mana biasanya saturasi oksigen normal pada kita itu di antara 95 sampai 100% dengan udara bebas yang kita hirup meskipun kita memakai masker seperti saya saat ini. Tapi pada pasien yang sudah terkena COVID, biasanya turun antara 90 sampai 93%, bisa jadi jatuh sampai di angka 70 sampai 80% dengan O2 bebas. Dan itu sangat-sangat berbahaya dan mengancam jiwa ya. Jadi cara gunanya, mungkin teman-teman sudah mulai sering melihat alat ini ya. Jadi kita bisa taruh di, berapa dok? 99? Sehat saya berarti ya. Ya. Normal berapa tadi normal? Normalnya 95 sampai 100 dokter dengan O2 bebas, 21%. Napas biasa ya, 95 sampai 100 normalnya. Saya normal ya, alhamdulillah. Iya. Jadi saya juga normal loh dok, 99. Oke, itu bawah tuh denyut nadi saya, atas itu saturasi. Oh ya, dokter tidak takikardi ya. Bagus. 86, 85. Jadi ini normal maksimal 100. Betul? Ya. 100%. Ini kan persen ya, 100%. Normal 95 sampai 100. Jika di bawah itu berarti oksigen dalam darah kita kurang, gitu ya? Sudah mulai berkurang. Iya, saturasi oksigen. Dan itu berbahaya. Dan itu suatu tanda awal ya dok ya, yang warning untuk kita bahwa kita sudah mulai dalam tubuh kita sudah mulai kekurangan oksigen yang bisa optimasi ke otak maupun ke organ lain. Ke organ-organ lain. Tapi orang COVID walaupun saturasinya turun, dia kelihatan baik-baik aja, tanpa gejala begitu ya. Makanya disebut happy hypoxia, gitu ya, nggak ada keluhan, tapi saturasinya sudah kurang dari 95. Dia tidak menyadari dia dalam kondisi bahaya ya. Oh serem banget ya kayak gitu ya. Iya, itu spesialnya COVID. Jadi yang membedakan kalau kita influenza biasa, saturasi kita nggak bakal turun. Tapi kalau pada pasien COVID, biasanya turunnya sangat drastis. Yang nggak normal, nggak pernah kita jumpai kasus seperti itu sebelumnya. Itu yang bisa bikin tiba-tiba dia aktivitas terus kolaps, itu bisa karena itu tadi ya. Sebenarnya saturasinya sudah turun, sampai di suatu titik, tubuhnya tidak bisa mengkompensasi, terus dia bisa kolaps.
Iya, iya, karena kan oksigen Oke. juga harus bisa sampai ke Jadi otak tadi. kalau pasien COVID kan bisa isolasi mandiri ya istilahnya ya, dia bisa di Mm-mm, rumah mm-mm, walaupun dia positif. mm-mm. Penting dong ya dia dibekali seperti ini ya. Penting banget, alat ini Oke, sebaiknya harus itu selalu tipsnya ada ya buat kawan-kawan tersedia di rumah. sekalian yang Mm-mm, isoman, karena kita mm-mm. harus waspada saturasi dalam kadar oksigen dalam darah kita berkurang, dan kita tidak bisa mengandalkan dari kondisi keluhan fisik ya. Tampaknya oke-oke aja, nggak ada Ya, keluhan sesek atau apa gitu, dia nggak kerasa ya. ya, dia bakal nggak kerasa, tapi saat Nggak kita kerasa. ukur saturasinya udah drop Nah, banget. Nah, itu kan biasanya ya, sebelum fase yang memang sudah fase-fase awal ya. Jangan sampai kita sampai di fase yang sudah terjadi inflamasi. Itu malah lebih ya, ya. bahaya, itu yang kita hindari. Jadi kalau dia datang ke rumah Mm-mm. sakit dalam kondisi sesak, itu sebenarnya sudah terlambat ya. Iya, itu sudah. Sudah oke. Maka dari itu Mm-mm. seringkali kondisi pasien yang datang dalam kondisi sesak ke rumah sakit, seringkali kondisinya akan cepat sekali memburuk karena sebenarnya sudah late ya, sudah Mm-mm. sudah berlangsung beberapa hari kondisi seperti itu ya. Iya, Oke, jadi sudah take home sudah message-nya berapa di hari. Dokter Santi hari ini, alat ini jika ada kasus positif COVID dan melakukan isolasi Ah, mandiri, sebaiknya bisa mm-mm. memonitor secara mandiri juga. Ini alat ini gampang, tinggal dicepit, Mm. pasang, nanti akan Ya, dikeluarkan, nanti klik, ya, nanti dibiarkan dia ya, dinyalakan, dia akan berdenyut dan akan ya, mendeteksi berapa saturasi oksigen di sini. ya, Dengan syarat, ini ya. kan membaca Dengan di kuku ya syarat. dokter ya. Iya betul, ada syarat-syarat Maka, tertentu ya dok ya. Kalau kita memakai alat pulse oximetry, yang pertama alat kita tentunya harus selalu kita bersihkan dengan alkohol swab tentunya setiap habis pakai. Yang kedua kuku kita jangan sampai dalam keadaan tertutup, pori-porinya bisa atau kutek atau pacar atau apapun lah. oke. Jadi satu lagi juga kukunya nggak boleh rusak karena di alat kita kan ada sensor, ada lampu-lampunya Ini tuh, bagus ya. ya kan? Oh Ya, ya. ada cahayanya ini. Jadi itu yang nanti ngebaca. Kalau tertutup, ya kalau Oke. tertutup nanti bakal nggak bisa baca dia. Oke. Dan juga Oke. satu lagi kalau kalau satu lagi kalau dingin banget tangan kita itu juga akan terjadi false biasanya. Ada kesalahan Terlalu baca. dingin ya. Karena aliran Iya, darahnya kalau nanti nggak dalam keadaan bagus kalau dingin. dia dingin. Jadi Iya, harus dihangatkan pembuluh dulu, darahnya kan gosok-gosok gini dulu. gini, Oke, oke. pembuluh darahnya kan mengecil semua gitu. Oke. Oke, oke, oke. Jadi, happy hypoxia itu adalah suatu kondisi yang sering tidak terdeteksi karena tidak ada keluhan. Tapi itu sangat berbahaya karena Ya, kadar oksigen dalam darah itu sudah berkurang karena ada masalah di paru-parunya. Betul ya? ya, Ya. betul. Jadi maka dari itu salah satu cara yang objektif, saya efisien mengecek adalah dengan menggunakan alat yang ini. Ya, jadi kita Ya, tidak bisa mengandalkan klinis ya. Seringkali kan, oh mm, baik, nggak ada sesak, enggak. Jawabnya pasti begitu ya. mm, Padahal mm, kondisinya sudah pada penurunan dan kalau sampai sesak itu sudah berat berarti mm. ya. Oke, Iya, jadi sudah tentu pada ya hati-hati. fase inflamasi. Ya, jadi untuk Betul. kawan-kawan, ada tetangganya, kawannya, mungkin yang kurang beruntung sehingga tidak sengaja terkena COVID dan kondisinya baik-baik aja, isolasi mandiri, mohon diingatkan untuk tetap memonitor kondisinya. Sesak sedikit aja harus ke rumah sakit, karena Ya, sesak itu berarti sudah ada keluhan yang tidak bisa ditolerir oleh tubuh. Karena dalam ya, kondisi tidak sesak bisa jadi oksigennya sudah turun. turun. Oke, terima kasih Dokter Betul. Santi atas waktunya. Terima Iya, kasih, terima kasih hati-hati. Tetap kembali. melayani di rumah sakit kan, pakai Iya pengamanan dong, komplit. Ini luar pasti. biasa, selalu contoh ya, pengamanan ini konsisten sampai kolaborasi pun pakai masker ya. Oke, Iya, luar karena biasa. saya nggak yakin saya sehat, dok. Saya selalu Ya, nggak melindungi yakin kalau diri semuanya ya. saya aman. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Ya, atas waktunya. Buat iya teman-teman yang dokter. ingin menanyakan, silahkan tulis di komen. Jika ingin kolaborasi atau ada topik yang ingin disampaikan, silahkan tulis di message. Nanti akan kita olah, kita cari ahlinya untuk menemani ngobrol-ngobrol malam. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.